semuanya, ya Bapak Ibu Saudari. Saudara bisa tulis di dalam kolom komentar, lalu kemudian saudara sebutkan kota dari mana saudara ada. Happy Sunday buat semuanya, lalu kemudian saudara sebutkan misalkan kayak saya. Happy Sunday semuanya dari Depok, Jawa Barat, God bless you ya. Buat Bapak Ibu Saudari ini kasih oleh Tuhan, kita saling menyapa satu dengan yang lain tentunya. Ya, sehingga teman-teman bisa tahu dari mana saudara ada dalam setiap hidup saudara ya. Happy Sunday buat kalian semua. Good morning buat Bapak Ibu Saudari dari Jakarta Barat, God bless you. Ya, dari Jakarta Pusat, God bless you ya. Saudari ini kasih oleh Tuhan dari mana lagi? Ya, buat Bapak Ibu Saudari ini kasih oleh Tuhan. Buat kalian semua dari Palembang, dari Jakarta Utara, dari Malaysia. Ya, saudari ini kasih oleh Tuhan dari mana lagi? Kalau di sini banyak sekali dari Tangerang. Ya, dari Surabaya, dari Pontianak, God bless you. Ya, dari Sarawak, dari Selawi, ya God bless you ya. Buat teman-teman semua, dari Jakarta Utara lagi, dari Denpasar, Bali, God bless you. Ya teman-teman semua yang dikasih oleh Tuhan. Dari Nganjuk, Jawa Timur, God bless you ya. Saya tidak sebutkan nama-nama, tetapi saya melihat saudara-saudari yang setia dalam setiap kehidupan saudara yang datang kepada Tuhan lewat channel Pastor Deso, Bapak Ibu Saudari. Dari Pamulang, Tangerang, God bless you ya. Kalau ada yang kelewatan maafin ya Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan. Ya, dari Surabaya dan lain sebagainya. Terima kasih buat kalian semua. Happy Sunday buat Bapak Ibu Saudari yang menonton channel Pastor Deso setiap waktunya. Ya, buat kalian semua dimanapun kalian berada. Saudara, hari ini kita akan merenungkan setiap kebenaran firman Tuhan dalam setiap kehidupan kita semua. Izinkanlah saya membagikan setiap kebenaran firman Tuhan pada kesempatan saat hari ini. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, saya mau mengajak kita semua, dimanapun kita berada, ya, dimanapun kita berada, saudari yang terkasih. Seringkali kita mempersiapkan Natal, ya, dengan penuh semangat. Ya, kita mempersiapkan Natal kita dengan penuh semangat. Ada pohon terang, ada pohon Natal, ada lampu-lampu yang kita hias di dalam setiap hidup kita semua. Ada dekorasi-dekorasi yang indah. Namun apakah kita juga sengaja mempersiapkan atmosfer Natal dalam kehidupan kita semua, di dalam rumah kita sendiri? Sudahkah kita mempersiapkan atmosfer Natal itu di dalam rumah kita itu sendiri? Bukan hanya pernak-perniknya Bapak Ibu Saudari. Natal pertama itu terjadi bukan di istana. Natal pertama itu terjadi bukan di tempat yang mewah, melainkan di sebuah palungan. Palungan itu menggambarkan tempat yang sederhana, ya mungkin berantakan, tetapi dipenuhi dengan kehadiran, dipenuhi dengan kasih, dipenuhi dengan penerimaan ilahi. Saudara, pesan firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk menjadikan keluarga kita sebagai palungan modern. Saya mau mengajak kita semua untuk menjadikan keluarga-keluarga kita semua sebagai palungan modern. Tempat di mana kasih Kristus itu dilahirkan untuk bertumbuh setiap hari dalam setiap kehidupan keluarga-keluarga kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sebagaimana palungan menjadi tempat inkarnasi kasih yang pertama, demikianlah rumah kita dipanggil untuk menjadi wadah di mana kasih, pengampunan, dan penerimaan yang berasal dari Kristus itu diwujud nyatakan di dalam setiap kehidupan kita semua. Amin, Bapak Ibu Saudara. Mari kita telusuri 3 fondasi yang alkitabiah untuk membangun rumah sebagai palungan kasih dalam setiap hidup saudara. Mari, yang pertama saya mau mengajak kita semua, ya, fondasi alkitabiah untuk membangun rumah sebagai palungan kasih dalam setiap hidup Bapak Ibu saudara-saudari. Bapak Ibu, yang pertama saya mau mengajak kita semua, jadikanlah rumah sebagai tempat kehadiran Allah yang menyambut setiap orang-orang yang datang di dalam setiap kehidupan rumahmu dengan ramah. Jadikan rumahmu sebagai tempat kehadiran Allah, the welcoming presence, Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Tempat kehadiran yang ramah di dalam setiap hidup saudara. Kejadian pasal 18 ayat pertama sampai 8. Saudara, ada sebuah kisah di sana bagaimana Abraham menyambut tamu ilahi dalam setiap kehidupannya. Abraham itu berlari-lari menyambut tamu itu, mempersilahkan 3 tamu misterius itu dengan sikap hormat,
dan keramahan yang luar biasa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kata menyambut di sini dalam bahasa Ibrani-nya diterjemahkan sebagai lakah, yang berarti mengambil. Abraham menerima dengan sungguh-sungguh. Ini bukan sekedar formalitas, melainkan penerimaan total. Saudara, saya mau mengajak kita semua untuk menyambut kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus, menyambut sesama kita. Itu merupakan ekspresi dalam setiap hidup saudara, memberikan ekspresi sambutan yang terbaik, seperti saudara dan saya menyambut Allah sendiri dalam hidup saudara. Bapak Ibu, Maria dan Marta, ketika Yesus diterima di rumah Marta, di dalam Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42, saudara, mereka menerima Yesus, khususnya Maria, menerima Yesus dengan ramah sebagai tamu. Menerima Yesus dengan ramah sebagai tamu. Bapak Ibu Saudari, di tengah-tengah kesibukan melayani, Maria memilih bagian yang terbaik, yaitu kehadiran dan pendengaran di dalam setiap kehidupannya. Ini menunjukkan bahwa atmosfer rumah yang berpusat kepada Kristus lebih bernilai daripada kesempurnaan eksternal, termasuk Bapak Ibu Saudari dekorasi-dekorasi Natal dalam setiap hidup saudara. Saudara, mari tunjukkanlah atmosfer rumah yang berpusat kepada Yesus. Setiap rumahmu, atmosfer di dalam keluargamu, biarlah pusatnya kepada Kristus di dalam setiap hidup saudara. Di mana saudara bisa belajar di dalam setiap kehidupanmu, Bapak Ibu Saudari, kasih Kristus ada di tengah-tengah rumahmu, amin. Pengampunan ada di rumahmu, di keluarga-keluargamu. Penerimaan-penerimaan yang berasal daripada Kristus ada di dalam setiap hidupmu dan keluarga-keluargamu. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, mari kita belajar. Kita dapat memaknai pada bagian yang pertama ini, rumah sebagai tempat kehadiran Allah yang seharusnya menyambut siapapun yang hadir dengan penuh keramahan di dalam setiap hidup saudara dan saya di tengah-tengah keluarga. Pemaknaan yang pertama yang bisa kita ambil dalam setiap hidup kita semua, saudara, kehadiran Allah seringkali datang melalui kehadiran orang lain dalam setiap kehidupan kita semua. Rumah itu sebagai palungan. Rumah itu adalah ruangan di mana setiap orang, keluarga, bahkan setiap orang-orang asing itu merasa dilihat, merasa didengar, merasa dihargai. Bapak Ibu Saudari ini kasih oleh Tuhan, mari jadikan rumah kita, jadikan keluarga kita ketika kita menyambut Natal. Bapak Ibu Saudari, semua orang merasa dilihat, semua orang merasa didengar, semua orang merasa dihargai di dalam setiap kehidupan rumah-rumah kita semua. Bapak Ibu Saudara-saudari ini kasih oleh Tuhan, jadikan kehadiran Allah di dalam setiap kehidupan kita semua sebagai palungan, ruang di mana setiap anggota keluarga-keluarga kita merasa dihargai dalam setiap kehidupannya. Ini yang pertama, Bapak Ibu Saudari, saudara bisa merenungkan kehadiran Allah yang seringkali datang melalui setiap kehadiran orang-orang di sekitar kita semua. Yang kedua, Bapak Ibu Saudari, saudara dapat memaknai dalam setiap kehidupan kalian semua, bagaimana atmosfer penyambutan itu dimulai dari sikap hati sang pemilik rumah. Atmosfer penyambutan itu dimulai dari sikap hati pemilik rumah, yang artinya memprioritaskan relasi di atas kesempurnaan penampilan. Jadi kalau ada orang-orang datang ke rumahmu merayakan Natal bersama dengan keluarga-keluargamu, Bapak Ibu Saudari, prioritaskanlah relasi. Prioritaskanlah ngobrol, sharing satu dengan yang lain, di atas kesempurnaan penampilan-penampilan kita. Ya Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, penampilan-penampilan lahiriah yang biasanya kalau di hari-hari Natal itu cetar membahana, Bapak Ibu Saudari, entah si prianya, entah si wanitanya yang berpenampilan seperti orang-orang yang tanda kutip ingin dilihat sempurna dalam setiap hidup mereka. Maka saya mau mengajak kita semua, ayo biarlah atmosfer penyambutan itu dimulai dari sikap hati kita semua sebagai pemilik rumah yang memprioritaskan hubungan. Sapa mereka, tanya mereka. Kalau saudara bisa ada ibadah lebih baik,
ya supaya setiap keluarga-keluarga itu dapat testimoni, ya dapat memberikan testimoni kesaksian-kesaksian hidup mereka, ya sehingga nanti setelah mereka testimoni semua, ya Bapak Ibu Saudari-saudara bisa mendoakan, ya bersama-sama setiap kesaksian-kesaksian itu bisa memuliakan nama Allah. Ya apalagi kalau ada keluarga-keluarga yang datang dari tempat yang jauh, ya anak-anak kita mungkin yang bekerja di luar daerah kembali lagi pulang ke rumah. Ya Bapak Ibu Saudari yang tadinya studi di luar daerah kembali lagi pulang ke rumah, ya di dalam suasana Natal hari-hari ini. Saudara mari, ya saya mau mengajak kita semua dalam setiap hidup saudara, sambutlah mereka, berelasilah dengan mereka. Jauhkan handphone kalau bisa, jauhkan Bapak Ibu Saudari ketika saudara ada di dalam setiap Natal yang saudara rindukan. Saudara bayangkan sebuah keluarga yang sedang sibuk membersihkan rumah untuk pesta Natal. Tiba-tiba saudara-saudara, ya ada saudaranya yang jarang berkunjung, ya datang lebih awal. Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, padahal rumahnya saat itu masih dirapikan, masih dibersihkan, masih kotor Bapak Ibu Saudari. Tetapi tiba-tiba ada saudaranya yang jarang berkunjung datang lebih awal dalam setiap kehidupannya. Lalu kemudian sang mama, ya alih-alih panik saudari karena rumah belum rapi, mamanya membuka pintu lebar-lebar. Walaupun Bapak Ibu Saudari suasana rumah pada saat itu masih dibersihkan. Mamanya membuka pintu lebar-lebar, memeluk saudaranya dan berkata, akhirnya kamu datang ke rumahku. Akhirnya kami dapat menyambutmu, kami merindukanmu. Ya jangan pedulikan debu di sana sini ya. Yang penting kamu sudah ada hadir di sini. Saudara, rumah itu seketika berubah ya dalam setiap kehidupan kita semua menjadi showroom, ya tetapi menjadi sebuah living room, rumah yang hidup, yang tadinya kita pengen hanya menampilkan yang indah-indah saja lewat hiasan-hiasan itu ketika kita bersihkan rumah. Tetapi saudari ketika kita menyambut seseorang seperti itu menjadi living room dalam kehidupan kita semua. Itu menjadi ruang yang hidup, yang hangat. Sebesar apapun rumahmu, sekecil apapun rumahmu, jadikanlah itu living room dalam setiap kehidupan kalian semua. Sehingga orang-orang yang datang ke rumah kita untuk merayakan Natal bersama-sama dengan keluarga-keluarga kita, saudara ada ruang-ruang yang hidup, ada ruang-ruang yang hangat di dalam setiap kehidupan saudara. Mari, saat ada anggota keluarga yang pulang, Bapak Ibu Saudari, hentikan sejenak aktivitasmu, ya, letakkan ponselmu, matikan TV, setelah lagu-lagu Natal yang indah-indah, yang lembut-lembut, ya saudari, sambutlah dengan penuh semangat, dengan penuh Bapak Ibu Saudari kehangatan. Tatap setiap ya wajah-wajah mereka dengan senyuman, dengan sapaan-sapaan yang tulus. Selamat pulang, kami senang kembali kamu ada di rumah. Ya sambut. Ya kalau ada keluarga-keluarga yang jauh, ya terus kemudian kembali pulang, sambut mereka di dalam kasih dengan ketulusan dalam hidup saudara dan saya. Amin Bapak Ibu Saudari. Jadi buatlah hal-hal seperti ini. Kalau ada setiap anggota keluarga yang pulang ke rumah, datang ke rumah kita semua, hentikan sejenak setiap kesibukan-kesibukan kita semua. Saudara, seperti Elisabeth yang menyambut Maria di dalam Lukas pasal 1 ayat 39. Bapak Ibu Saudari dikasihi oleh Tuhan, benar-benar Elisabeth menyambut Maria dengan segenap hati pada saat itu. Saudara, ini juga bisa kita terapkan dalam hidup kita semua. Saudara, mari temukanlah satu orang, entah itu teman, entah itu tetangga, entah itu keluarga besar di dalam setiap kehidupan kita semua, ya, yang perlu merasakan penerimaan Natal di dalam setiap hidup kalian semua. Undang mereka untuk hadir. Undang mereka mungkin sekedar minum teh, ya, makan makanan Natal, Bapak Ibu Saudari, nastar, keju dan lain sebagainya, ya Bapak Ibu Saudari, dan berbincang bersama-sama dalam setiap kehidupan kalian semua. Ya Bapak Ibu Saudari, belajar seperti Elisabeth yang menyambut Maria dengan penuh ketulusan dan semangat dalam setiap hidupnya. Saudara, tempelkanlah juga ayat-ayat atau kalimat-kalimat kasih, ya entah itu di ruang tamumu, ya di ruang keluarga, sebagai pengingat bahwa rumah ini adalah zona setiap orang yang hadir itu diterima. Amin Bapak Ibu Saudari kasih Tuhan. Saudara dapat mengaplikasikan di dalam setiap hidup saudara hal ini, ya, dimanapun kita berada.
Saudara, jadikanlah rumah sebagai tempat kehadiran yang dapat menyambut siapapun. Karena saya percaya Allah itu berkemah di tengah-tengah kita. Saudara, konsep Immanuel, Allah itu beserta dengan kita di dalam Matius pasal 1 ayat yang ke-23 itu digenapi di dalam Natal. Allah beserta dengan kita. Dan seharusnya itu terus berlanjut dalam setiap keluarga-keluarga orang-orang percaya. Sebagaimana kemah suci yang menjadi tempat kehadiran Allah dalam perjanjian lama. Ya, di tengah-tengah perkemahan Israel. Saudara, demikian juga seharusnya di rumah-rumah kita. Kita dipanggil menjadi kemah pertemuan. Ya, sebagai miniatur kemah pertemuan. Di mana orang-orang yang hadir bisa merasakan kehadiran Allah yang sedang ada atau berkemah di rumah kita, di keluarga kita masing-masing. Kehadiran Allah yang tinggal di dalam setiap keluarga kita masing-masing. Saudara, ayo. Nuh itu membangun batra dengan pintu di sisi-sisinya. Di dalam Kejadian pasal 6 saudara bisa menemukan itu. Dan itu hanya bisa ditutup oleh Tuhan dari luar pintunya itu. Saudara, inilah simbol bahwa rumah kita ya harus punya pintu-pintu samping yang terbuka bagi yang perlu diselamatkan. Pintu-pintu yang terbuka bagi siapapun yang rindu datang ke rumah kita. Ya, untuk berkunjung dan lain sebagainya. Dan pintu rumah kita terbuka bagi setiap mereka yang rindu diselamatkan. Sementara keamanan akhirnya ada di tangan Tuhan yang memelihara walaupun pintu itu terbuka. Ya Bapak Ibu Saudari, tetapi keamanan pada akhirnya ada di tangan Tuhan dalam setiap kehidupan saudara. Belajarlah untuk memiliki rumah demikian. Ada orang-orang yang punya rumah tetapi pintunya tertutup buat orang-orang yang tidak mereka kenal, buat keluarga-keluarga besar mereka ada Bapak Ibu Saudari. Ya, ada saja. Ya, kita belajar supaya rumah kita terbuka ya di dalam setiap hidup kita semua. Saudara, di dalam Yosua pasal yang kedua ada seorang wanita bernama Rahab. Dia menyembunyikan pengintai Israel pada saat itu Yosua dan Kaleb. Ya, dan ia mengubah rumahnya di tembok Yeriko menjadi tempat perlindungan, tempat keselamatan. Meskipun ia sendiri adalah orang asing bagi Israel, tetapi rumah Rahab sebagai rumah penyambut itu bisa menjadi tempat di mana setiap orang yang datang dalam setiap kehidupan kita semua bisa dilindungi, bisa ditransformasi, bisa diubahkan. Oleh karena apa? Oleh karena hati Allah, oleh karena hadirat Allah dalam setiap kehidupan kita semua. Ya, hadirat Allah ada di tengah-tengah keluarga saudara dan keluarga saya dimanapun kita berada. Saudara, mari saya mau mengajak kita semua. Ya, kalau saudara sedang menyediakan masakan, ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sediakanlah juga satu kursi untuk tamu saudara. Sediakan juga satu piring ekstra setiap kali kamu memasak. Ya, ada satu kursi ya untuk tamu yang saudara persiapkan secara khusus. Ya, walaupun saudara tidak tahu siapa yang datang, ada satu piring ekstra setiap kali kamu memasak. Saudara, piring ini bisa untuk tamu yang tidak terduga, ya, dan nanti bisa dibagikan kepada tetangga yang hidupnya masih sendiri atau yang sudah sendiri. Saudara ini dikasihi oleh Tuhan, sebagai pengingat, ya, sebagai pengingat bahwa dalam setiap hidup kita semua bahwa rumah kita selalu siap untuk berbagi berkat kepada setiap orang-orang yang membutuhkan kasih Kristus. Satu ketika saya bersama Ibu Gembala berkunjung ke rumah salah satu jemaat, saya nggak usah sebutkan, tetapi saudari dia menyampaikan, ya, oh saya waktu itu senang sama anak ini, ya, datang ke rumah kami, lalu kemudian tiba-tiba baru datang, ya baru peresmian rumah, pemberkatan rumah pada saat itu. Lalu kemudian anak ini datang untuk meminta makan. Ada makanan nggak? Anak kecil, ya. Dan mereka ternyata senang melihat anak seperti ini, ya. Tiba-tiba datang ke satu rumah, nggak lama langsung minta makan. Aku minta makan dong gitu ya. Jadi anak ini nggak malu-malu, tetapi keluarga ini senang dengan sikap anak ini yang tidak malu-malu. Karena bagi mereka Bapak Ibu Saudari, ketika mereka berbagi berkat kepada setiap anak-anak, justru berkat-berkat daripada Tuhan, ya Tuhan lancarkan dalam setiap hidup mereka ketika mereka berbagi ya setiap makanan dengan anak-anak kecil. Saudara, mungkin juga ada di dalam setiap kehidupan kita semua, ya orang-orang seperti ini
yang sudah atau sering kali melakukan dalam kehidupan kalian. Tapi ada juga yang belum. Kalau saudara belum, ayo kita jadikan rumah sebagai tempat kehadiran yang menyambut setiap siapapun dengan keramahan dalam kehidupan kita semua. Amin Bapak Ibu Saudari. Ini poin yang pertama. Saudara diingatkan di dalam setiap kehidupan saudara, fondasi Alkitabiah untuk membangun rumah sebagai palungan kasih dalam setiap hidup saudara. Yang kedua, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, saya mau mengajak kita semua, fondasi Alkitabiah yang kedua untuk membangun rumah sebagai palungan kasih. Bapak, Ibu, saudara-saudari, jadikanlah rumah sebagai tempat pengampunan yang memulihkan. Amin. Jadikan rumah selain sebagai tempat kehadiran Allah yang menyambut siapapun dengan penuh keramahan, atau the welcoming presence di dalam setiap hidup saudara. Yang kedua, jadikan rumah sebagai tempat pengampunan yang memulihkan. Sebagai tempat pengampunan yang memulihkan dalam setiap hidup saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 24. Saudara, di sana ada perumpamaan tentang anak yang hilang. Waktu papanya melihat anak itu dari jauh, ya, ini anak ini kurang ajar sebelumnya. Lalu kemudian ya saudara tahu lah kisahnya, anak ini lari, ya, kabur dari rumah papanya dengan meminta harta. Sebenarnya ini anak kurang ajar Bapak Ibu Saudari. Tapi satu ketika dia bertobat, ya, dia mau kembali ke rumah bapaknya. Saudara, ketika dia kembali ke rumah bapaknya, belum ngomong apapun anak ini, baru ada keinginan di dalam hatinya untuk kembali pulang ke rumah bapaknya. Lalu dia pulang ke rumah bapaknya. Dari jauh papanya melihat, lalu kemudian berlari, memeluk dan mencium anaknya itu yang pulang. Saudara yang terkasih, ya, sikap papahnya ini, saudara ini dikasih oleh Tuhan ketika memeluk anaknya itu menunjukkan kerinduan. Itu menunjukkan sebuah emosi yang mendalam di dalam setiap kehidupan papanya. Ada penerimaan total. Sebelum anak itu menyelesaikan permintaan maafnya, bahkan belum diucapkan, papanya sudah peluk anak itu. Saudara, itulah kerinduan daripada papanya pada saat itu. Dan papanya menerima total anak itu. Saudari, walaupun anak itu belum menyampaikan permintaan maaf. Ini adalah gambaran dari Bapamu yang di sorga, ya, yang mengambil inisiatif untuk terlebih dahulu mengampuni dalam setiap hidup saudara dan saya. Dalam Kolose pasal 3 ayat yang ke-13, ya, dikatakan di sana, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan. Saudara, mari kita bersama-sama, ya, kalau kamu tahu misalkan Pak Lamhot, Aser, Simar Mata, misalkan gitu Bapak Ibu saudari. Kalau kamu tahu di sini ada omon-omon, kamu merasa tidak terberkati, mendingan kamu cari channel yang membuat kamu terberkati. Ya enggak sih? Ya Bapak Ibu saudari, daripada nanti kamu berbuat dosa, kamu mengetik hal-hal yang tidak perlu kamu ketik, ya, lebih baik kamu cari channel atau kamu buka channel sendiri supaya kamu benar-benar dalam hidupmu menjadi berkat, terberkati dalam setiap hidupmu. Ya Bapak Ibu saudari yang dikasih oleh Tuhan, supaya benar-benar hidup kita itu tidak sia-sia, waktu yang kamu punya tidak sia-sia dalam setiap hidupmu. Ya, kalau kamu tahu ini hanya omon-omon, ya sudah, kamu langsung keluar. Ya saudari ini kasih oleh Tuhan, tidak dipaksa untuk kamu hadir di tempat ini. Saudara, kita rindu di dalam setiap kehidupan kita semua, ya, supaya saudara tahu ketika firman Tuhan ditabur, kalau memang itu bermanfaat dalam hidupmu, Bapak Ibu saudari, hidupi firman Tuhan. Kalau tidak bermanfaat, ya sudah, Bapak Ibu saudari, langsung saja saudara ada di channel sebelah atau channel-channel yang lain, atau saudara buka channel sendiri. Tuhan melihat setiap hati, Tuhan melihat setiap ketulusan kita semua. Bapak Ibu saudari ini dikasih oleh Tuhan, mari saya mau mengajak kita semua dimanapun kita berada, ya, karena saya percaya firman Tuhan itu, saudara, itu bisa mengubah hati ketika hatimu terbuka, hatimu tulus datang kepada Tuhan. Kalau kamu cuman main-main datang ke gereja, kamu main-main menghina pendeta, ya, kamu datang ke gereja, hatimu ya penuh dengan iri, hatimu penuh dengan dengki dan lain sebagainya, maka setiap firman dari siapapun pendeta itu tidak akan menjadi berkat dalam setiap hidupmu. Ya Bapak Ibu saudari, maka saya mengajak setiap kita semua, datanglah dalam hadirat Tuhan dengan penuh ketulusan, dengan penuh hormat. Ya saudari ini dikasih oleh Tuhan, kita semua sesama manusia dalam setiap kehidupan kita semua. Dan saya percaya kita tidak merendahkan satu dengan yang lain.
Tetapi saya mau mengajak kita semua, ayo sikap hormat ketika datang dalam hadirat Tuhan. Kalau kamu lebih pintar daripada saya, ya nggak apa-apa, buat channel pribadi. Untuk kamu menjadi berkat hidupmu buat banyak orang, sesuai dengan kepintaranmu. Ya Bapak Ibu Saudara ini kasih lihat Tuhan. Haleluya. Nggak apa-apa saya mengingatkan kepada kita semua. Supaya saudara tahu, seperti dalam Kolose pasal 3, saya sabar, belajar sabar. Ya sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Dan ampunilah seorang akan yang lain, aku ampuni kamu ya. Tadi Pak Lamhot, ya dimanapun kamu berada. Tetapi saya mau mengajak kita semua, ayo. Seperti Tuhan telah mengampuni kita semua, perbuatlah juga demikian di dalam setiap hidup saudara dan saya. Amin Bapak Ibu Saudara. Kata ampuni di sana dalam bahasa Yunaninya, karizomenoi, ya dalam bahasa Yunaninya. Kata ampunilah, karizomenoi. Saudara, itu berasal dari akar kata karis. Anak saya tuh namanya Joel Karis. Karis Bapak Ibu Saudara. Artinya kasih karunia. Saudara, pengampunan di dalam keluarga itu adalah tindakan mengaruniakan setiap kasih daripada Kristus kepada pribadi-pribadi yang tadinya berhutang dalam setiap hidup saudara. Saudara, ayo kita mengaruniakan kasih karunia di dalam setiap keluarga-keluarga kita. Walaupun orang yang mendapatkan pengampunan itu, saudara pikir dalam hati saudara ini orang tidak layak, tetapi saudara tetap melepaskan pengampunan. Saudara nggak apa-apa, lepaskan pengampunan. Karena apa? Karena saudara tahu, seperti Tuhan telah mengampuni kita, kita juga mau mengampuni orang-orang di sekitar kita. Seringkali ada orang-orang yang melukai setiap kehidupan kami. Ya, saya sudah hampir pelayanan 20 tahun, sekali lagi lebih Bapak Ibu Saudari sejak masa muda. Banyak dinamika di dalam setiap pelayanan kami. Ada orang-orang yang meninggalkan, ya, ada orang-orang yang pro, yang kontra juga ada dan lain sebagainya. Tetapi kami tetap berpikir bahwa setiap orang-orang yang kontra pun kami dapat mengunjungi orang-orang itu. Tetap kami kunjungi siapapun mereka. Ya ketika kami diundang, kalau kami memiliki waktu pasti kami berkunjung. Ya Bapak Ibu Saudari, enggak langsung kita buat, enggak, aku enggak mau berkunjung lagi. Aku enggak mau lagi ke sana. Karena dia tidak mau lagi datang ke gereja dan lain sebagainya. Ya Bapak Ibu Saudari, jangan demikian. Ya walaupun mungkin orang-orang itu pernah melukai setiap hidup saudara dan saya. Ayo saudara, samalah seperti ayah dari anak yang hilang ini. Rumahnya menjadi tempat pemulihan karena atmosfer pengampunan yang proaktif dan tanpa syarat. Mungkin kamu dilukai oleh pasanganmu. Mungkin kamu dilukai oleh anak-anakmu. Mungkin kamu juga dilukai oleh orang tuamu. Ya saudara, kalau saya gini-gini, ini bukan saya sedang nunjuk-nunjuk ya Bapak Ibu Saudari. Karena ada waktu saya buat feed di TikTok kami Bapak Ibu Saudari, saya lagi gini-gini, dia bilang, Bapak jangan nunjuk-nunjuk katanya di kolom komentar. Ini jari saya bukan menunjuk Bapak Ibu Saudari, sedang menari-nari, kadang bisa begini, kadang bisa begini. Ini sedang menari saja Bapak Ibu Saudari, kasih lihat Tuhan. Ya kalau nggak seperti ini ya begini, kalau nggak ya begini yang begini Bapak Ibu Saudari, kalau nggak begini dan lain sebagainya. Ya, jadi ini bukan menunjuk-nunjuk saudara ya, ini menari-nari Bapak Ibu Saudara. Ya jadi jari saya menari ketika lagi khotbah tuh seperti itu, kalau nggak begini ya begini dan lain sebagainya. Ya jadi jangan merasa terintimidasi dengan saya begini-gini ya Bapak Ibu Saudara. Karena ada orang juga yang terasa terintimidasi karena saya nunjuk-nunjuk, katanya enggak, saya lagi menari-nari nih jari saya. Ya Bapak Ibu Saudari, ya lagi memuji Tuhan dengan cara seperti itu. Ya Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Jadi jangan merasa nanti saudara, Pastor Deso dia nunjuk-nunjuk, memang siapa dia? Bukan, saya tidak nunjuk-nunjuk. Saudara memang begini, bahasa-bahasa kita berpidato, bisa begini, ya bisa begini, bisa begono dan lain sebagainya. Ya, tapi maafkan kalau memang saudara mungkin merasa saya menunjuk saudara. Ya, jadi ya kadang gitu Bapak Ibu Saudari, kita tidak merasa seperti itu, tetapi ada orang yang seperti itu. Ya, saudara, tetapi saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Kemarin saya sudah mau sampaikan tapi lupa lagi. Ya, saudara, ayo jadikan rumah kita seperti ya Bapak Ibu Saudari, kisah dari anak yang hilang, khususnya papahnya. Rumahnya menjadi tempat pemulihan karena atmosfer pengampunan yang proaktif dan tanpa syarat. Maka kita dapat memaknai pada bagian yang kedua ini, ya, rumah sebagai tempat pengampunan yang memulihkan atau the restoring forgiveness dalam setiap hidup saudara dan saya. Saudara, kita dapat maknai yang pertama, palungan keluarga itu harus menjadi zona yang aman, zona yang nyaman.
di mana semua orang dapat kembali ke rumah dengan aman, dengan nyaman, diterima, ya, untuk mengakui kesalahan, ya, dalam setiap hidup saudara. Jangan, kalau udah tahu saudara melukai hati pasanganmu, hati anak-anakmu, hati orang-orang di sekitarmu, jangan saudara dan saya malu untuk mengakui kesalahan, ya, dan mengalami pemulihan kembali. Jangan bilang begini terus, bukan begini terus. Memang harus seperti itu, harus mengampuni terus. Harus mengampuni, harus mengakui, mengampuni. Demikianlah dinamika di dalam setiap keluarga maupun rumah tangga. Ya, kalau saudara rumah tangga tidak mau mengakui, mengakui setiap kesalahan, maka saudara ini kasih lihat Tuhan, satu ketika pasti rumah tangga itu akan mengalami kehancuran sedikit demi sedikit. Saudara, mari, ya, palungan keluarga harus menjadi zona aman untuk mengakui kesalahan, dan saudara dan saya mengalami pemulihan. Karena kasih karunia Allah itu diberikan kepada setiap orang-orang berdosa. Demikian juga saudara, berikanlah kasih-Mu kepada setiap orang-orang yang mungkin juga melukai setiap hidupmu. Ya, kami pernah mendengar ada seorang jemaat, ya, di channel Pastor Deso, dia suka sharing, dia telepon ke kami, khususnya ke istri saya. Ibu, saya melayani orang seperti ini, merawat orang seperti ini, ada oma-oma di Malaysia, ya, lalu kemudian begini dan begitu saudari. Anak-anaknya mungkin sudah tidak mau berkunjung ke rumah, ya, daripada orang tuanya, makanya saya yang harus merawat dan menjaga. Ya, saya bilang, Ibu, ya, di sana pun ada berkatnya dalam setiap kehidupan Ibu. Tetapi ya Bapak Ibu saudari, ya, demikianlah anak-anak, ya, orang tua, 1-2 orang tua bisa merawat 5 anak atau 7 anak. Tetapi belum tentu 7 anak bisa merawat 1 orang tua. Belum tentu. Saudara, mari jadikanlah setiap keluargamu, ya, sebagai zona aman untuk mengakui kesalahan dan mengalami pemulihan dalam setiap kehidupan saudara. Karena kasih karunia Allah itu diberikan kepada setiap orang-orang berdosa, termasuk kita semua. Kita diselamatkan karena kasih Allah. Ketika kita sudah, ya, ketika kita mungkin Bapak Ibu Saudara dalam setiap hidup kita semua sedang berdosa pada saat dulu itu, tetapi kita semua diselamatkan. Saudara, pemaknaan yang kedua, selain saudara menjadikan palungan keluarga harus menjadi zona yang aman. Saudara, ayo belajarlah kita untuk pengampunan, bukan untuk melupakan. Saudara, belajarlah kita untuk mengampuni, miliki pengampunan, bukan untuk melupakan. Saudara, kita memilih untuk tidak membiarkan luka-luka masa lalu mengendalikan, ya, setiap relasi hubungan kita masa kini dan masa depan. Ada orang-orang yang terluka di dalam setiap hidup mereka, di masa lalu mereka itu bisa dibawa-bawa sampai hari ini, bisa terbawa-bawa, ya, belasan tahun yang lalu, puluhan tahun yang lalu. Saudara ini kasih lihat Tuhan, ingat, pengampunan itu bukan melupakan, melainkan saudara memilih untuk tidak membiarkan luka-luka masa lalu itu mengendalikan setiap hidup kita, mengendalikan setiap hubungan-hubungan kita masa kini dan masa depan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, ya, ada seorang papa dan anaknya sedang bertengkar hebat tentang penggunaan mobil. Ya, anak ini udah cukup dewasa untuk menggunakan mobil, tapi satu ketika papanya marah. Ya, pokoknya selama kamu di rumah ini, kamu harus ikut peraturan papa. Papa marah karena dia mungkin pulang malam pada saat itu. Pokoknya besok-besok kamu gak boleh pakai mobil lagi. Marah Bapak Ibu Saudara kepada anaknya. Dan anaknya juga diam. Ya, mungkin juga nyimpen marah juga saudara. Tapi kemudian keesokan harinya, ya, papanya Bapak Ibu Saudara pagi-pagi akhirnya, ya, dia meletakkan kembali kunci mobil itu. Dia meletakkan kembali sepotong kue, ya, favorit untuk anaknya di meja makan. Ya, sambil berkata ketika anaknya turun dari tangga, ya, Nak, maafin papa ya yang kemarin terlalu kasar, terlalu keras sama kamu. Maafin ya papa ya. Sini nih ada makanan. Ya, mobilnya udah boleh dipakai lagi. Tapi janji ya, hati-hati jangan pulang malam lagi. Lalu kemudian si anak terkejut, papanya yang maafin, yang mengampuni dia cepat banget. Dan akhirnya si anak juga tertawa. Bapak Ibu Saudara, Pak, ini pengampunan plus bonus kue nih, kata anaknya Bapak Ibu Saudara. Dan akhirnya suasananya mencair. Ya, rumah kembali hangat di dalam setiap kehidupan mereka. Saudara, seperti itu kita belajar, ya. Jangan nyimpan luka dalam setiap hidup saudara sampai, ya, sebelum, ingat ya, sebelum matahari terbenam. Jangan lama-lama, artinya selesaikanlah itu. Saudara, ayo
Belajarlah melakukan rekonsiliasi sebelum matahari terbenam. Kita bisa mengaplikasikan dalam hidup kita. Berkomitmenlah untuk saudara mungkin tidak tidur sebelum menyelesaikan konflik. Atau kalau bahasa saya, cepat-cepatlah menyelesaikan setiap konflik. Karena kalau saudara tidak cepat-cepat, si iblis itu akan mengganggu setiap hati pikiran, setiap hidupmu maupun pasanganmu. Atau orang-orang, ya Bapak Ibu Saudari yang ada dendam, ya kepedihan di hati. Katakan kepada pasanganmu, kepada anakmu, kepada orang tuamu, aku salah ya Pak, maafkan aku. Ya aku salah, aku mengampunimu. Mari kita mulai lagi hari yang baru ini. Ya Bapak Ibu Saudari, ayo. Jangan lama-lama. Saya pernah mendengar pasangan suami istri itu bisa berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun gak ngobrol. Satu rumah sih, tapi gak ngobrol. Satu rumah sih, tapi masa bodoh, diam-diaman. Bapak Ibu Saudari, ayo. Ya, yang satu punya kegiatan sendiri, yang satu punya kegiatan sendiri. Ya Bapak Ibu Saudari, jadi buatlah rekonsiliasi sebelum matahari terbenam. Saudara, artinya saudara berkomitmen untuk menyelesaikan setiap masalah apapun dengan cepat. Ya mungkin 1-2 hari. Ya Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Kalau ada yang hal-hal yang khusus, saudara tanya kepada Roh Kudus untuk menyelesaikannya. Bapak Ibu, ayo dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Jika mungkin ada yang merasa terluka dalam kehidupanmu, saudara, ya saudara bisa menulis di dalam setiap mungkin tulisan-tulisan dalam kertas kecil. Lalu kemudian di tengah-tengah meja keluarga saudara, saudara tulis ini kotak kasih karunia. Ya lalu kemudian saudara letakkan kotak kasih karunia itu di tengah-tengah tepat di ruang keluarga kita semua. Jika nanti ada yang merasa terluka, tuliskan tanpa nama Bapak Ibu Saudari. Tuliskan tanpa nama. Lalu kemudian doakan bersama setiap akhir pekan, mau setiap Sabtu Minggu Saudari, sebagai simbol untuk melepaskan luka kepada Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Saudara bisa letakkan hal itu. Ya saudara bisa melakukan setiap apa yang saya sampaikan dengan praktis dalam kehidupan keluarga-keluargamu. Saudara mulailah dengan aku. Saat ada gesekan-gesekan, gunakan kalimat ini. Aku merasa. Ya jangan kamu nih, kamu. Jangan begitu Bapak Ibu Saudara. Gunakanlah aku merasa. Ya, bukan kamu yang selalu salah, kamu yang selalu ini. Ya Bapak Ibu Saudara, ini mengurangi sikap ya untuk menyalahkan dan membuka pintu pengampunan dalam setiap kehidupan keluarga saudara. Saudara, ya saya pun juga belajar ya dalam setiap kehidupan kami dalam rumah tangga. Ya Bapak Ibu Saudara, seringkali kami juga mengalami setiap konflik-konflik. Tetapi kami belajar untuk saling, bisa saya dulu, bisa dia dulu lebih minta maaf ya istri saya. Ya Bapak Ibu Saudari, tetapi siapa yang lebih dewasa atau siapa yang digerakkan Roh Kudus untuk minta maaf, saudara minta maaflah, ampuni terlebih dahulu. Ya, ini yang kedua. Ya, supaya saudara tahu bahwa rumah itu sebagai tempat pengampunan yang memulihkan dalam setiap hidup saudara dan saya. Dan yang ketiga, saudara yang terkasih di dalam Kristus, fondasi Alkitabiah yang ketiga untuk membangun rumah sebagai palungan kasih dalam setiap hidup saudara dan saya. Bapak Ibu, yang ketiga, jadikanlah rumah sebagai tempat kasih ya yang bertindak. Jadikanlah rumah sebagai tempat kasih, the active love, ya tempat kasih di mana kasih itu mulai saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, bukan hanya aja di dalam pikiran, tetapi saudara melalui setiap tindakan-tindakan. Maka jadikan rumah sebagai tempat kasih di mana setiap anggota keluarganya memiliki setiap tindakan ataupun action. Saudara, di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 18 dikatakan demikian, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan ya dan dalam kebenaran. Saudara, kata perbuatan di sana dalam bahasa Yunaninya adalah ergo, dan kata kebenaran dalam bahasa Yunaninya adalah aletheia. Saudara, hal ini ya, baik setiap perbuatan dan kebenaran itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, itu menekankan kasih yang terlihat, kasih yang konkret, kasih yang otentik. Maka kasih di dalam keluarga harus melampaui setiap kata-kata manis ya di setiap ucapan-ucapan lewat WA, lewat kartu Natal dan lain sebagainya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ayo supaya saudara tahu
Ketika saudara belajar, anak-anakku marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan kebenaran. Artinya saudara sedang ditekankan untuk mengasihi dengan yang terlihat. Secara konkret, secara otentik. Betul Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Wah, misalkan ada pasangan keluar, ya ada pasangan yang lagi pacaran di madu kasmaran Bapak Ibu Saudara. Lalu kemudian pacarnya tanya, kamu sayang aku gak sih? Aku sayang kamu, sayang banget. Ya, udah 10 tahun nih pacaran gak nikah-nikah, saudarain kasih Tuhan. Kamu sayang aku gak sih? Tetap pacarnya bilang sayang banget. Udah 12 tahun, pacaran doang Bapak Ibu Saudari. Ya, lalu kemudian tahun ke-13-nya, misalkan perempuannya tanya, kamu benar-benar sayang aku gak sih? Terus pacarnya lagi jawab, aku sayang. Tapi gak pernah ngajak nikah Bapak Ibu Saudara. Itu mah bukan sayang. Kalau kamu sayang, kamu mengasihi, kamu ajak menikah. Betul Bapak Ibu Saudari ya? Betul gak? Kalau kita punya pacar kan begitu. Ya kita rindu untuk menikah dan lain sebagainya untuk memuliakan nama Tuhan di dalam rumah tangga. Sama ya, istri tanya kepada suami, Pak kamu sayang aku gak? Terus kemudian suaminya bilang, sayang, aku sayang keluarga ini. Aku sayang tapi nggak mau kerja, tapi males-malesan. Bapak Ibu Saudari, ya benar kamu sayang sama keluarga ini. Bapak Ibu Saudari, kalau kamu sayang sama keluargamu, kamu pasti bekerja. Kamu pasti Bapak Ibu Saudari kasih Tuhan punya kerinduan untuk apa? Menjadi berkat di tengah-tengah keluargamu. Ya Bapak Ibu Saudari, tandanya kamu sayang itu Bapak Ibu Saudari, kita sebagai suami bekerja untuk mengasihi rumah tangga kita, atau sebaliknya, ya. Makanya hubungan rumah tangga itu saling, Bapak Ibu Saudari yang terkasih di dalam Kristus. Ayo, milikilah kasih-kasih yang terlihat, kasih-kasih yang konkret. Pak, kamu sayang gak sama aku? Aku sayang sama kamu, Ma. Tapi gak pernah pulang-pulang. Udah 3 bulan gak pulang ke rumah. Tetap aku sayang kamu. Udah 6 bulan, Pak kamu sayang kami gak? Sayang, tapi gak pernah pulang. Itu mah bukan sayang Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi kalau kamu tahu sayang itu, kasih itu terlihat. Kasih itu konkret. Kasih itu otentik. Tapi ada juga istri-istri, Pak, yang suaminya nanya, Mah, kamu sayang aku gak sih? Sayang. Gak apa-apa, Papa gak usah pulang. Yang penting duitnya aja yang pulang. Jangan gitu juga Bapak Ibu Saudari. Ya gak boleh gitu juga. Ya dalam hidup saudara, kamu bukan merindukan uang suamimu saja. Kamu harus merindukan kehadirannya, kehangatannya di tengah-tengah keluargamu. Amin ya, baik suami istri sama-sama belajar. Saudara, kasihilah seorang akan yang lain seperti aku telah mengasihi kamu. Kasihilah seorang akan yang lain seperti aku telah mengasihi kamu. Saudara, di dalam Yohanes pasal 13 ayat 34. Bagaimana Yesus mengasihi? Tentunya ketika Yesus mengasihi saudara dengan tindakan untuk melayani. Dia membasuh kaki para murid-murid. Dia mengorbankan dirinya ketika dia mati di kayu salib. Bapak Ibu Saudara ini kasih Tuhan. Kasih itu ada di dalam rumah. Ya Bapak Ibu Saudara ingat. Kasih di dalam setiap rumah-rumah kita adalah cerminan kasih Kristus kepada dunia ini. Ya Bapak Ibu Saudara ini kasih Tuhan. Supaya dunia ini mengenal kasih Kristus dalam setiap hidup saudara dan saya. Saudara, ada di dalam dua Raja-Raja pasal yang keempat, ada seorang perempuan Sunem pada saat itu. Ia dan suaminya dengan aktif menyediakan kamar kecil bagi nabi hamba Tuhan itu yang bernama Elisa. Saudara, ketika Elisa berkunjung datang ke rumahnya, itu dijamu habis-habisan sama perempuan Sunem ini bersama suaminya. Mereka membuatkan sebuah ruang khusus dengan kasur, dengan meja, dengan kursi, dengan pelita. Saudara, ini adalah kasih yang proaktif dalam setiap hidup mereka kepada hamba Tuhan. Mereka memperhatikan detail, ya mereka berkorban untuk menyediakan ruang di tengah-tengah keluarga mereka, khususnya buat hamba Tuhan itu, Nabi Elisa. Saudara, ayo kita belajar dari hal-hal ini dalam setiap hidup saudara pada bagian yang ketiga, rumah sebagai tempat kasih untuk kita semua bertindak. Saudara, mari pemaknaan yang bisa kita ambil dalam setiap poin atau bagian yang ketiga ini. Bapak Ibu, atmosfer kasih di rumah itu diciptakan melalui setiap tindakan-tindakan kecil yang konsisten. Yang konsisten, bukan sekedar perasaan,
Tetapi atmosfer kasih di rumah itu diciptakan melalui tindakan-tindakan kecil yang konsisten. Yang saudara selalu lakukan setiap hari, setiap saatnya di dalam setiap hidup saudara. Ya, berapa banyak di tempat ini yang masih dikecup sama suaminya. Ketika suaminya pergi bekerja, minimal di keningnya Bapak Ibu Saudari setiap hari. Ya, tapi ada juga yang mungkin udah nggak dikecup lagi Bapak Ibu Saudari, dikasih oleh Tuhan. Ayo kita belajar supaya saudara dan saya ciptakanlah setiap atmosfer kasih ya dengan tindakan-tindakan kecil yang konsisten ya dalam setiap hidup saudara, bukan sekedar perasaan. Lalu pemaknaan kedua dalam kehidupan saudara, saudara jadikan keluarga itu sebagai palungan kasih. Jadikan keluarga-keluarga kita sebagai palungan kasih yang harus menjadi tempat di mana setiap anggotanya belajar mengasihi seperti Kristus juga mengasihi. Amin Bapak Ibu Saudari. Kalau kakak adik lagi berantem, abang dan adik, ya anak-anak lagi berantem, saudari ajar mereka untuk mereka dapat mengasihi dan mengampuni seperti Kristus. Ya, sehingga menjadi kesaksian yang nyata bagi keluarga-keluarga yang lain. Ya, jangan nanti papa mamanya ya memihak salah satu anak, lalu kemudian anak itu jadi terluka di dalam setiap kehidupan kalian semua. Karena kita lebih memihak anak yang ini atau anak yang itu. Ya Bapak Ibu Saudari, ayo kita yang mengajarkan prinsip kasih ini dan mengampuni. Itu sama kalau saudara mengasihi sama seperti koin. Ya, koin itu ada dua sisi. Ya Bapak Ibu Saudari, sama ketika saudara mengasihi Tuhan, saudara harus memiliki kasih dan pengampunan. Di rumah tangga juga harus demikian. Saudara pengen rumah tangga saudara langgeng, saudara milikilah koin itu. Kasih, pengampunan. Gak bisa cuman saudara kasih-kasih saja, sayang-sayang aja. Gak bisa. Saudara harus tetap memiliki pengampunan. Satu ketika kalau ada yang mengecewakan, saudara harus belajar untuk melepaskan pengampunan. Ya, di dalam setiap hidup saudara. Ayo, jadikan keluarga kita sebagai palungan kasih. Dan itu harus menjadi tempat di mana kita semua belajar mengasihi seperti Kristus. Bapak, Ibu, ayo kita bersama-sama. Dalam setiap hidup saudara dan saya mau mengajak kita semua, lakukanlah tindakan-tindakan kecil, ya tanpa diminta. Ketika saudara mengambilkan air, memijat pundak setiap pasanganmu mungkin yang capek, yang lelah, yang membereskan mainan anak tanpa mengomel dalam setiap hidup kalian semua. Kata-kata, ayo aku bantu, ayo papa bantu, ayo mama bantu, ayo abang bantu, mah sini abang bantu, kakak bantu dan lain sebagainya. Saudara, ketika kita memiliki kata-kata seperti itu, ayo aku bantu, itu adalah musik. Musik bagi atmosfer rumahmu. Musik bagi atmosfer rumah kita semua. Ayo aku bantu. Ya, jangan cuma bilang, ayo rapihin, ayo bersihin, ayo semua itu, ayo kamu rapihin ini, kamu ini. Ya, ayo aku bantu, ayo kita sama-sama. Ya Bapak Ibu Saudari, itu lebih asik dalam setiap kehidupan keluarga-keluarga kita semua. Saat makan malam, luangkan waktu untuk berbagi. Ya, dalam setiap hidup saudara. Hari ini aku merasakan kasih, misalkan melalui hal apa. Oh, aku ingin mengasihi dengan cara seperti ini dan seperti itu. Luangkan waktu untuk berbagi. Ya, ketika saudara ada di meja makan, dalam setiap hidup saudara. Ya, saya ingat waktu saya di Lampung, Bapak Ibu Saudari, saya tinggal di rumah. Ya, paman kami bersama tante. Ya, tante saya kandung waktu itu. Yang kandung adalah tante saya waktu itu, Bapak Ibu Saudari. Jadi setiap malam kami itu makan Bapak Ibu Saudari di meja makan. Ya, setiap malam kami makan di meja makan. Ya Bapak Ibu Saudari. Jadi nggak makan sendiri-sendiri. Nggak yang satu nonton TV, yang satu megang handphone, nggak seperti itu. Kami makan bareng-bareng Bapak Ibu Saudari. Sama-sama. Ya, karena pada saat itu mereka punya prinsip seperti itu. Ya, pokoknya semua yang ada di dalam rumah ketika malam sudah yuk duduk di meja makan. Makan bersama-sama. Nanti kita ngobrol apapun kita ngobrol itu. Bapak Ibu Saudari. Dan saya terberkati dengan hal-hal demikian yang dilakukan oleh paman maupun tante saya, om dan tante saya pada saat itu. Ya Bapak Ibu Saudari. Karena itu mengajarkan kita semua untuk memiliki Bapak Ibu Saudari kasih kepada setiap orang-orang yang ada di rumah kita. Dengan membuat makan di satu meja makan Bapak Ibu Saudari. Ya meja makannya gak besar. Ya mungkin bisa tampung sekitar 6 atau 7 orang mungkin. Ya 6 atau 7 orang Bapak Ibu Saudari ya. Mungkin bisa menampung 6-7 orang atau 8 orang Bapak Ibu Saudari. Tapi itu sangat membekas dalam setiap hati saya. Ya, sebagai hamba Tuhan saya juga rindu
supaya keluarga-keluarga kita punya meja kasih seperti itu. Ya, supaya setiap anggota keluarga menceritakan. Ya, jangan seperti tahun-tahun yang sekarang ini. Ya, orang makan di mana, suaminya makan sambil main handphone, istrinya makan sambil main handphone, anak-anaknya makan sambil main handphone. Punya kegiatan masing-masing. Ya, saya mulai membatasi anak-anak kami, kalau lagi makan jangan main HP. Kalau lagi makan jangan main HP. Ya Bapak Ibu Saudari, sedang membiasakan. Saudara, biarlah firman ini boleh menjadi berkat bagi kita semua untuk mempersiapkan rumah sebagai palungan kasih. Bapak Ibu, ayo mempersiapkan Natal bukanlah tentang seberapa cantik pohon terang kita, atau seberapa lezat hidangan-hidangan yang kita siapkan di hari-hari Natal nanti ya, beberapa hari lagi, 5 hari lagi. Ya betul ya, 5 hari lagi. 4 hari lagi. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, hari Kamis ya berarti ya. Haleluya. Saudara, ayo. Mempersiapkan Natal bukanlah tentang seberapa cantik setiap pohon Natal itu atau seberapa lezat hidangan-hidangan kita. Tetapi yang terpenting adalah seberapa siap rumah kita, hati kita menjadi palungan yang layak untuk menampung, untuk membesarkan kasih itu sendiri, yaitu di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Supaya kasih yang kita kenal di dalam Yesus Kristus itu kita tampung dalam kehidupan kita semua, dan kita besarkan kasih itu lewat setiap kehidupan kita dan keluarga-keluarga kita. Mari kita bayangkan jika Yesus secara fisik datang ke rumah kita ya nanti malam dalam setiap hidup saudara, apakah ia akan merasa diterima? Mari bersama-sama dalam setiap hidup saudara dan saya. Mari bersama-sama Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jika Tuhan Yesus secara fisik datang ke rumah kita pada saat hari ini, apakah ia akan merasa diterima? Saudara, mari kita belajar. Kita semua diampuni dosa-dosa kita yang mungkin masih tersimpan, dan kita dikasih melalui setiap tindakan-tindakan nyata. Saudara, jawabannya dimulai ya dari setiap keputusan-keputusan kita. Jika Yesus secara fisik datang ke tempat kita, ke hidup kita, ke rumah kita, apakah ia akan merasa diterima dalam setiap kehidupan kita semua? Saudara, apakah ia akan merasa dikasihi melalui setiap tindakan-tindakan nyata kita semua? Rumah sebagai palungan bukanlah tentang kemewahan, tetapi tentang kesediaan hati kita. Seperti Maria yang mengandung Kristus. Biarlah keluarga-keluarga kita mengandung dan melahirkan kasih Kristus. Dan mungkin ada kandang kekacauan, ada bau kelemahan-kelemahan kita, dan tentunya ada kesederhanaan, ketidaksempurnaan kita. Tetapi justru disitulah kemuliaan Allah dinyatakan. Di tengah-tengah dunia yang dingin, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah rumah kita menjadi tempat di mana Natal terjadi setiap hari dalam setiap hidup saudara dan saya. Mari saudara, di dalam sikap menyambut, ya dalam setiap hidup saudara perbaiki setiap waktu. Biarlah ada keramahan. Saudara belajar mengampuni dalam setiap kehidupan saudara dan mengasihi secara nyata dalam kehidupan kita semua. Ya, jadikan rumahmu welcome home. Selamat datang di rumah, di palungan kasih kita semua. Marilah kita menyambut dia dan menyambut satu sama lain dengan hati yang terbuka, seperti palungan Bethlehem yang sederhana tetapi penuh dengan kemuliaan. Tuhan memberkati rumah dan keluarga-keluarga kita semua. Seperti tema Natal nasional ya Bapak Ibu Saudari, tentang keluarga ya di dalam setiap kehidupan kita semua. Biarlah berkat ini, berkat firman Tuhan ini boleh terus menjadi berkat kekal bagi setiap keluarga-keluarga kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih pada kesempatan hari ini kami bersyukur buat setiap kebaikan-kebaikan-Mu. Terima kasih ya Allahku, terima kasih buat setiap kebaikan-Mu. Bapa, berkati setiap kehidupan kami. Jamalah setiap kehidupan kami, kami rindu. Biar Tuhan yang terus memberkati umat-Mu di tempat ini. Kami rindu Tuhan untuk menjadikan momen Natal tahun 2025 sebagai Tuhan kesempatan bagi kami untuk mempersiapkan rumah hati kami semua. Rumah kami pribadi lepas pribadi sebagai palungan kasih-Mu. Berkati setiap hati, berkati setiap keluarga-keluarga. Sehingga kami menjadikan setiap momen-momen Natal hari-hari ini sebagai tempat di mana kami boleh menyambut kasih-Mu. Terus Tuhan Yesus, kami dapat menyambut kasih, mengampuni sesama kami, mengasihi secara nyata di dalam kehidupan kami.
karena kasih Kristus tinggal dalam hidup kami semua. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur pada kesempatan hari ini, dan biarlah Tuhan memberkati setiap kehidupan kami semua. Biarlah atmosfer Natal memenuhi setiap kehidupan kami dan keluarga kami. Dan terima kasih buat setiap kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Berkatilah setiap hidup kami semua. Berkatilah setiap anak-anak-Mu. Berkatilah setiap hati. Berkatilah setiap anak-anak-Mu pada kesempatan saat hari ini. Terpuji-pujilah nama Tuhan Yesus dari kekal sampai kepada kekal. Dan kami percaya firman-Mu ini boleh menjadi berkat bagi setiap kami semua. Diberkatilah jiwamu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah hati dan kehidupan-Mu selalu. Setiap kita yang diberkati dan terus rindu menjadi saluran berkat kasih Tuhan. Mari bersama-sama kita katakan amin. Saudara, Tuhan Yesus memberkati kita semua dalam setiap kehidupan saudara dan saya. God bless you. Biarlah firman ini boleh menjadi berkat dimanapun kita berada. Berapa banyak yang boleh terberkati pada kesempatan saat hari ini. Haleluya. Yang terberkati, saudara bisa tulis di dalam kolom komentar ya. Bersih jiwa menyegarkan dari kota saudara. Ya, bagi kalian yang terberkati, saudara bisa menulis bersih jiwa menyegarkan dari kota saudara. Misalkan saudara bisa nulis dalam kolom komentar bersih jiwa menyegarkan Surabaya ya, Serang ya, seperti itulah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Terima kasih ya buat kalian semua. Terima kasih buat tap-tap layarnya, share-nya. Terima kasih buat Bapak Ibu Saudara dari gift yang saudara tadi sudah terbangkan lewat pelayanan Pastor Deso. Terima kasih buat kalian semua ya Bapak Ibu Saudari yang sudah menyediakan waktunya setiap hari ya, khususnya dalam ibadah minggu pagi hari ini. Terima kasih. Bapak Ibu Saudari juga terima kasih Pastor Deso ucapkan buat setiap persembahan kasih ya, persembahan syukur, persepuluhan, donasi, support ya Bapak Ibu Saudari, apapun namanya, kolekte ya, dalam setiap pelayanan Pastor Deso. Pastor Deso mengucapkan terima kasih ya buat kalian semua dimanapun kita berada. Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, bagi kalian yang rindu untuk memberikan persembahan kasih, persepuluhan, donasi, support, kolekte, ya, apapun namanya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Saudara, kalau saudara rindu memberikan persembahan-persembahan itu, saudara bisa masuk ke bio profil saya ya, Bapak Ibu Saudari di TikTok. Nanti di sana ada Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya, BCA atas nama istri saya dan juga Sosial Bus. Hanya ada dua metode itu Bapak Ibu Saudari. Yang BCA atas nama Angelin istri saya, yang Sosial Bus kalau tidak salah namanya atas nama Pastor Deso. Ya, jadi Bapak Ibu Saudari dapat memberikan setiap persembahan itu lewat saya di TikTok Bapak Ibu Saudari ya. Di TikTok saya sematkan. Bagi saudara yang terberkati dan saudara rindu mendukung pelayanan Pastor Deso, pertama Bapak Ibu Saudari, karena kalian digerakkan oleh Roh Kudus dalam setiap hidup kalian semua. Jangan lupa itu. Yang kedua, saudara rindu memberikan persembahan ini karena saudara terberkati lewat pelayanan Pastor Deso setiap waktunya. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena saudara rindu berlatih bermurah hati. Ya, jadi dimanapun kalian berada, saudara bisa screenshot ya, atau saudara bisa catat rekening BCA atas nama istri saya yang saya tampilkan itu ya. Bapak Ibu Saudari, kalau Roh Kudus menggerakkan hatimu. Yang kedua, kalau saudara terberkati lewat pelayanan Pastor Deso setiap waktunya. Dan yang ketiga, saudara dan saya ya berlatih untuk bermurah hati. Milikilah salah satu dari ketiga hal itu, maka Bapak Ibu Saudari boleh belajar memberi setiap persembahan-persembahan itu ya Bapak Ibu Saudari. Jadi tidak dipaksakan sama sekali. Saudara silakan yang terberkati ya, karena saudara memiliki ketiga hal itu atau salah satu dari ketiga hal itu, silakan saudara memberi. Enggak pun enggak masalah. Jadi jangan gimana-gimana, biasa saja Bapak Ibu Saudari. Sama seperti persembahan-persembahan di gereja. Ketika gereja-gereja tertentu ya sudah selesai ibadahnya, ditampilkan kiris ya, ada orang-orang yang terberkati ya, mereka akan memberikan persembahan. Yang tidak ya sudah ya, ada yang ditaruh di belakang ya Bapak Ibu Saudari, setiap kotak persembahan. Yang pulang mah pulang, yang mau memberi ya sama ya. Ada yang kalau di gereja-gereja lama diberikan kantong kolekte untuk diedarkan. Yang memberi silakan memberi, yang tidak pun ya sudah ya, itu akan kembali kepada kita semua kok. Bagi saya seperti itu. Saudara memberi atau tidak memberi akan kembali kepada kita semua. Setiap berkat-berkat kebaikan-kebaikan Tuhan. Ya, apa yang kita tabur dalam kehidupan kita pasti kita tuai. Ya Bapak Ibu Saudari, dalam hidup saudara dan saya. Bagaimana kita mau menuai tapi kita tidak pernah menabur? Nah, itu pertanyaan yang perlu kita jawab dalam setiap hidup kita semua. Saudara, terima kasih kebersamaan kita semua. Sampai nanti
ya dalam ibadah perayaan Natal di channel Pastor Deso. Kemungkinan besar jamnya jam 6 sore. Ya, bersama saya kembali nanti Pastor Deso, Bapak Ibu Saudari. Oke, itu saja yang saya bisa sampaikan pada kesempatan hari ini. Tuhan Yesus memberkati ya. Sudah di screenshot Bapak Ibu Saudari yang kasih lihat Tuhan. Kalau di TikTok saya bisa tampilkan, kalau di channel sebelah saya bingung menampilkannya. Ya, kalau di channel sebelah kalian bisa masuk ke TikTok saya. Ya Bapak Ibu Saudari, atau saudara bisa lihat baca-baca deskripsi dari setiap video-video yang saya tampilkan. Ya Bapak Ibu Saudari, kalau di channel sebelah. Ya, di channel yang merah. Saudara, terima kasih buat kebersamaan kita. Happy Sunday sekali lagi. Selamat mendekati hari Natal buat kalian semua. Dan sampai bertemu nanti dalam perayaan Natal di channel Pastor Deso. Khususnya sore ini jam 6 sore waktu Indonesia Barat. Salam dari saya Pastor Deso kepada kalian semua. God bless you. Tuhan Yesus memberkati. God bless. Salam dari saya sekali lagi. Bersih jiwa, menyegarkan. Dari Depok, Jawa Barat. Bye-bye. God bless you ya.